Puji Tuhan, kalau hari ini kita dapat kesempatan untuk boleh berkumpul bersama-sama, kita belajar. Tema yang kita akan pelajari hari ini sangat menantang, sangat menarik. Strong from home. Ya, segala kekuatan itu dimulai dari rumah. Ya. Nah, saya memberi tema di Facebook saya, Instagram saya. Segala sesuatu itu dimulai dari rumah. Ya, segala sesuatu itu dimulai dari rumah. Maka itu, ini tema yang saya tulis. Maka itu, setan paling benci keluarga bahagia. Kenapa setan paling benci keluarga bahagia? Karena kalau keluarga bahagia, semua keluarga di muka bumi ini bahagia, berarti neraka pasti kosong. Catat, keluarga yang bahagia di bumi ini membuat neraka pasti kosong. Penjara tutup karena gak ada orang berbuat jahat. Pengadilan berubah jadi mall, istilah saya. Dan tidak ada kejahatan di jalan-jalan, di rumah, dan di mana saja. Alkitab itu satu-satunya buku di dunia yang menuliskan tentang keluarga dari awal penulisan Alkitab, Kejadian 1, sampai di kitab terakhir Wahyu 22. Bicara tentang keluarga secara rinci, secara detail. Bahkan kalau saya nggak salah, topik terbesar yang tertulis di Alkitab adalah tentang keluarga. Itu hampir 80%. Dari Illinois hadir, puji Tuhan. Dari Alabama, puji Tuhan. Hampir 80% yang Bapak katakan sebagai firman Tuhan itu tentang keluarga. Saudara, ini luar biasa. Tapi sayang, izinkan saya mengatakan kalimat ini. Tapi sayang, tipuan iblis berhasil membuat gereja. Nah, aneh. Tipuan iblis berhasil membuat gereja keluar dari konsep keluarga ini. Sehingga yang dikhotbahkan oleh gereja 80% lebih itu tentang doktrin, tentang organisasi, tentang uang. Itu lebih 80%. Sedikit sekali gereja bicara tentang keluarga. Izinkan saya mengatakan kalimat ini dan tolong sampaikan kepada semua teman-teman pendeta dan pengkhotbah. Maaf, saya harus ngomong. Sampaikan kepada teman-teman. Kalau kita yang sedang belajar ini ada hamba-hamba Tuhan ikut mendengar, ayo kita sampaikan kepada rekan-rekan kita para pengkhotbah yang jarang sekali khotbah tentang keluarga. Kalau saudara jemaat yang ikut mendengar saat ini dan gembala saudara jarang khotbah tentang keluarga, apalagi gembala yang sering khotbah tentang uang, tentang doktrin. Sampaikan bahwa 80% isi Alkitab itu tentang keluarga. Dari Kejadian pasal 1 sampai Wahyu 22. Nah, begini yang saya temukan. Kalau sampai ada di antara kita pengkhotbah, gembala, penginjil, pendeta, majelis jemaat yang tidak bisa punya banyak bahan
untuk mengajar tentang keluarga. Padahal Alkitab itu isinya 80% kurang lebih tentang keluarga. Pasti. Makasih dari Atlanta sudah hadir. Kalau ada hamba Tuhan, pengkhotbah dan sebagainya yang jarang khotbah tentang keluarga, itu saya menemukan alasannya pasti ada dua. Maaf, yang tersinggung, yang tersinggung dengan kebenaran yang saya sampaikan ini, berarti dia itu orangnya. Maaf, catat, hanya ada dua alasan, bukan satu di antara dua. Hanya ada dua alasan. Kalau sampai ada pengkhotbah, pendeta, gembala yang tidak atau jarang khotbah tentang keluarga, catat satu. Karena keluarganya sendiri nggak beres. Nggak beres. Maka itu dia takut menyampaikan. Yang kedua, dia nggak punya bahan. Karena keluarganya nggak beres. Jadi mau cerita dari bahan mana? Saudara, ini yang saya temukan. Jadi kalau keluarga hamba Tuhan itu tidak harmonis, kalau keluarga hamba Tuhan tidak bahagia, pasti dia nggak punya bahan untuk khotbah tentang keluarga. Dan yang kedua, kalau saya balik lagi, firman itu pedang bermata dua, disampaikan keluar, tapi juga ngantam ke dalam. Ini yang kita harus perhatikan. Tuhan tolong kami. Iya, kasihan jemaat dari keluarga atau pendeta yang seperti itu. Betul, Agatha. Ya, dari Atlanta saya baca komennya. Jadikan semua bangsa muridku, bukan jadi anggota gereja. Nah, murid itu adalah anak-anak yang dilahirkan. Ya, saya akan bahas nanti ayat itu. Murid itu adalah anak-anak yang dilahirkan. Oke, saya baca dulu ayatnya. Galatia 4 ayat 19. Jadi perintah The Great Commission, ya, perintah agung Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga di Matius 28, di Markus 16. Pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil itu, ajarkan pada semua bangsa untuk mereka menjadi muridku. Bukan jadi anggota gerejaku. Nah, kata murid, ya, Galatia 4 ayat 19, kata murid. Mari kita lihat. Galatia 4 ayat 19. Ternyata murid itu anak-anak, bukan jemaat. Ya, hai anak-anakku. Saya belum pernah menemukan ayat lain tentang pemuritan sehebat ayat ini di dalam kitab suci kita tentang pemuritan. Kalau ada di antara saudara yang pernah dapat ayat lain tentang pemuritan selain Galatia 4:19, beritahukan saya mau belajar. Hai anak-anakku, bukan hai jemaatku, bukan hai anggota gerejaku, hai anak-anakku. Karena kamu, aku menderita sakit bersalin lagi, sakit bersalin, sakit melahirkan. Ini kan keluarga. Sampai kapan seorang pemurid, seorang gembala, seorang pemimpin itu berhenti sakit bersalin setelah berkali-kali melahirkan, mengandung dan melahirkan
anak yang sama, murid yang sama. Sampai kapan stop sakit bersalin? Sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam diri anak kita itu. Wih, ini luar biasa, saudara. AYT, ya, AYT. Kita akan lihat beberapa terjemahan, ya, AYT. Anak-anakku, demi kamu, aku rela sekali lagi menanggung sakit melahirkan sampai Kristus dinyatakan di dalam kamu. BIS, anak-anakku yang tercinta, saya sekarang ini menderita lagi karena kalian. Saya menderita seperti seorang ibu menderita pada waktu melahirkan anak. Saya akan terus menderita. Maksudnya untuk satu murid, untuk satu anak. Saya akan terus menderita. Kalau sifat-sifat Kristus belum tertanam pada dirimu. Wih, TSI. Anak-anak saya yang saya kasihi. Karena khawatir tentang kalian. Perasaan saya seperti seorang ibu yang menderita pada waktu melahirkan anaknya. Memang saya pernah menjadi bapak rohani kalian. Tetapi saya merasa sangat terbeban lagi karena kalian belum dewasa dalam hal bersatu dengan Kristus. FAYH. Ya. Saudara, baca dari beberapa terjemahan makin kuat ini. Betapa saudara sekalian menyakiti saya. Ini gembala bicara kepada yang dididik, yang dilayani. Betapa saudara sekalian menyakiti saya. Sekali lagi saya menanggung sakit seperti seorang ibu yang menantikan kelahiran anaknya. Dengan rindu saya menantikan saat saudara akan dipenuhi oleh Kristus. Oke, TSI-nya nanti saya akan baca lagi. Jadi saudara, gereja itu bukan organisasi keagamaan dalam nama Yesus. Saya berkata, gereja bukan organisasi keagamaan. Lalu apa? Gereja itu keluarga. Ya, lagi sekali bukan organisasi keagamaan. Nah, kalau keluarga berarti terdiri dari suami istri dan anak-anak. Oke, bukti yang lain bahwa gereja itu keluarga. Efesus 2. Efesus 2 mulai ayat 18 sampai 20. Efesus 2 ayat 18 sampai 20. Terima kasih Roh Kudus. Karena oleh Dia, oleh Kristus Yesus, kita kedua pihak dalam satu roh. Nah, secara latar belakang, Paulus menulis waktu itu terdiri dua kelompok besar di dalam gereja Perjanjian Baru. Satu orang-orang Yahudi, ya, yang hidup beratus-ratus tahun dalam hukum Taurat, menjadi percaya Tuhan Yesus oleh berita Injil. Tapi orang-orang Yahudi Kristen ini, murid Yesus ini, gak bisa terima kalau ada orang yang bukan Yahudi menjadi percaya Yesus, tidak melakukan persyaratan Taurat. Seperti disunat, seperti apa. Nah, lalu ada pihak kedua, kelompok kedua, dari orang-orang yang bukan Yahudi, yang menjadi percaya Tuhan Yesus. Jadi zaman itu saudara, sangat besar perpecahan, pemisahan antara Yahudi yang percaya Yesus dengan orang-orang yang bukan Yahudi yang percaya Tuhan Yesus. Paulus sedih melihat perpecahan itu. Maka itu dia berkata, karena oleh Yesus kita kedua belah pihak, pihak Yahudi yang sudah percaya Yesus dan orang yang bukan Yahudi tapi percaya Tuhan Yesus. Kita kedua belah pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. TSI-nya,
sekarang kita semua melalui apa yang sudah Kristus buat bagi kita mempunyai hak untuk datang kepada Bapa, satu Bapa. Nah, ini bicara keluarga karena ada Bapa, ada Papa. Ya, datang kepada Bapa melalui Roh Kudus yang ada di dalam diri kita masing-masing. Jadi nggak ada lagi perpecahan, nggak ada. Maka itu keluarga yang menyedihkan adalah keluarga yang berantakan di dalam satu rumah. Aduh, ngeri sekali. Oke, ada komen ini dari Salatiga. Keluarga itu gereja. Kepala keluarga atau ayah langsung ditapiskan, dilantik menjadi gembalanya. Amin. Betul sekali. Ya, oke. Jadi kita yang tadinya musuhan jadi satu. Ayat 19. Oke ya. Jadi nggak ada orang lain. Oke. Demikianlah kamu, bukan lagi orang asing dan pendatang, bukan tamu, bukan orang asing, melainkan kawan sewarga. Kalau saya pakai istilah Batak, kawan semarga. Kalau saya pakai istilah Hokian, yang satu satu surname, satu nama keluarga. Dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Tuhan. Ini gereja, keluarga. Ya. AYT. Jadi kamu bukan lagi orang-orang asing dan pendatang, tetapi sesama warga dengan orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Tuhan. PS, sebab itu kalian bukan lagi termasuk orang asing atau orang luar. Kalian sekarang adalah sama-sama warga umat Tuhan. Kalian adalah anggota-anggota keluarga Tuhan, TSI. Jadi kalian orang yang bukan Yahudi tidak dianggap lagi seperti pendatang yang tidak mempunyai hak apapun. Tetapi sekarang kalian sudah menjadi orang-orang yang disucikan oleh Tuhan, warga kerajaan Tuhan dan anggota keluarga Tuhan. Keren ya kalau lihat ini. Nah, FIA-nya coba. Oh, udah ada di sini ya. Sekarang saudara bukan lagi orang asing di hadapan Yahweh atau warga asing bagi surga, melainkan anggota keluarga Yahweh serta warga kerajaan Yahweh bersama-sama dengan orang Kristen yang lain. Nah, keluarga. Jadi gereja itu keluarga, bukan organisasi keagamaan, bukan non-profit organization. No, kita ini keluarga. Apalagi kalau darah yang sama, yaitu darah anak domba, itu mengalir di seluruh tubuh yang percaya Yesus. Nah, kalau satu darah apa? Ayat 20. Keluarga. Satu darah. Ayat 20. Yang dibangun di atas para rasul dan para nabi. Dengan Kristus Yesus sebagai batu penjurunya. TSI. Kita semua menjadi sebuah rumah yang dibangun di atas batu-batu fondasi yang besar, yang melambangkan para nabi dan rasul, dan batu fondasi yang terutama ialah Kristus Yesus sendiri. Ini luar biasa saudara. FIA-nya, betapa kuat dasar tempat saudara berpijak, yaitu para rasul dan para nabi. Sedangkan yang menjadi batu penjuru bangunan ialah Yesus Kristus sendiri. Saudara, ini luar biasa. Nah, maka itu sampai hari ini, semua panitia atau keluarga atau perusahaan atau siapa saja yang mau bangun bangunan gedung, mengapa harus ada peletakan batu pertama? Nah, batu pertama itu dalam istilah perjanjian baru adalah batu penjuru. Nah, jadi semua orang yang membangun tidak boleh melenceng dari peletakan batu pertama atau batu penjuru. Dan batu itu adalah Tuhan Yesus. Saudara, ini yang kita harus tahu. Jadi gereja itu keluarga, bukan anggota organisasi. Jelas ya? Nah, kata keluarga itu punya 3 unsur.
kata keluarga. Arti keluarga itu punya 3 unsur. Papa mama. Ya, unsur pertama adalah suami istri lalu menjadi papa mama. Ini unsur pertamanya. Unsur keduanya adalah anak-anak dari papa mama ini. Unsur ketiganya, 3 partai ini, papa, mama, anak-anak, itu terikat kuat di dalam satu darah. Ya, terikat kuat di dalam satu darah. Ini luar biasa. Ya, ini tulisan apaan sebentar ya? Oh, dari Oke. Ya. Nah, karena terikat dalam satu darah, maka itu hubungan papa mama, anak-anak, ya, termasuk kakak beradik, itu nggak bisa dipecahkan oleh apapun juga, nggak bisa dipisahkan oleh apapun juga, nggak bisa, karena darah dari papa. Ya, saya berkata papa adalah ayah dalam keluarga itu. Tapi ada darah dari papa di surga. Karena darah Yesus itu bukan dari Yusuf, tapi dari Roh Kudus. Nah, 3 unsur ini berbentuk saling mengasihi, saling menerima, dan saling mengampuni. Apapun yang terjadi, saling mengasihi, saling mengampuni, saling menerima. Apapun yang terjadi, luar biasa. Nah, ikatan ini tertulis di 1 Korintus 12. Ya, kita lihat 1 Korintus 12. Aduh, saya mulai ayat berapa ya? Coba mulai ayat yang ke-16. 1 Korintus 12, mulai 16. Ya. Ini ikatan yang luar biasa. Nah, saya langsung potong ya. Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Ayat 17. Ya. Semuanya itu saudara baca nanti dari ayat 12. Saya minta saudara-saudara yang belum pernah baca 1 Korintus 12, mulai ayat 12 saudara baca. Ya, andai kata tubuh seluruhnya mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Terus 18. Tetapi Tuhan telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Ayat 19. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Jadi tangan semua, menakutkan kalau semuanya tangan, kaki semua. Nah, setan berhasil membuat ini yang sealiran. Maaf, maka itu rusak. Yang Katolik hanya mau kumpul dengan Katolik, yang Pentakosta hanya mau kumpul dengan Pentakosta, yang Reform hanya mau kumpul dengan Reform, yang Armenia hanya mau kumpul dengan Armenia, yang Betel hanya mau kumpul dengan Betel. Maaf, yang Gisi hanya mau kumpul dengan Gisi, yang Advent hanya mau kumpul dengan Advent. Oh itu, ya, yang GPDI maunya kumpul dengan GPDI. Maaf saudara. Maka itu dikatakan andai kata semuanya adalah satu, di manakah tubuh? Ayat 20. Jadi kita nggak boleh terkotak-kotak, nggak boleh terpecah-pecah. Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Ada banyak anggota dalam keluarga, tapi tetap satu keluarga. Nggak bisa banyak. Ayat 21. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan,
Aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Kalau saya pakai terjemahan kasar ya maaf. Orang Katolik gak bisa berkata, aku gak butuh Protestan dan Pentakosta. Nanti orang Pentakosta berkata, aku gak butuh Advent dan gak butuh Katolik. Dan terus begitu. Perpecahan yang sealiran. Nah, saya suka ayat ini. Ini yang saya mau bacakan, mau uraikan ayat 22. Saya ulangi lagi, dalam satu keluarga yang terdiri dari papa, mama, dan anak-anak, tidak boleh dipecahkan, dipisahkan dengan alasan apapun, karena satu darah dari papa, dari seorang ayah, lahir anak-anak lewat mama. Satu darah itu gak bisa dipecahkan, gak bisa dipisahkan, gak bisa diceraikan, gak bisa karena darahnya sudah jadi satu. Maka itu saya katakan, setelah 3 unsur keluarga tergenapi, papa mama, ya, lalu anak-anak, lalu jadi keluarga yang besar, harus ada kasih, pengampunan, dan penerimaan. Tolong catat 3 ini, kasih, pengampunan, penerimaan. Penerimaan, pengampunan, kasih. Terserah, saudara mau pakai yang mana dulu. Ini ayatnya. 1 Korintus 12 ayat 22. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Ini konsep yang luar biasa. Secara medis ayat ini sudah terbukti. Saudara, tubuh kita yang dari kepala terus sampai ke ujung kaki, itu kan yang di luar. Kelihatan kuat. Tapi di dalam kepala ini ada nggak tahu berapa juta syaraf halus. Di mata, dalam mata kita ada berapa banyak pembuluh darah halus. Terus di bagian tubuh kita yang nggak kelihatan, itu ada yang kelihatan lemah. Justru itu yang dibutuhkan. Bukan yang kelihatan cuma hidung, telinga, ya bibir kita, gigi. Tapi ternyata ada yang lemah. Yang paling dibutuhkan. Terus ayat 23. Oh, TSI saya mau baca dulu. TSI ya. Sebaliknya. Bagian-bagian tubuh yang tampaknya lemah atau dianggap kurang terhormat sebenarnya sangat penting. Dan selalu diberi perhatian yang khusus. Contohnya anggota-anggota tubuh yang tidak pantas dilihat. Kita lindungi dengan pakaian. Nah, ini terjemahan TSI-nya keren. Ya, saya ulangi. Sebaliknya bagian-bagian tubuh yang tampaknya lemah atau dianggap kurang terhormat sebenarnya sangat penting dan selalu diberi perhatian yang khusus. Contohnya anggota-anggota yang tidak pantas dilihat kita lindungi dengan pakaian. Dengan demikian setiap anggota tubuh yang dianggap kurang terhormat justru selalu diberikan perhatian khusus. Maaf. Doktrin gereja merusak ayat ini. Maaf. Apa yang terjadi dalam gereja? Yang kelihatan lemah dan gak berguna sepertinya dibuang, diusir. Karena tidak sealiran. Maaf. Mengerikan sekali, saudara. Jadi ini keren. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. TSI-nya. Oh, TSI tadi ayat 22 juga ya. Sudah kebaca semuanya. Puji Tuhan, FYI-nya. Sekarang coba. Bahkan kita bergembira. Ya, kita bergembira memiliki bagian yang nampaknya agak janggal. Dan dengan hati-hati kita menjaga supaya bagian-bagian yang tidak patut dilihat orang jangan sampai terlihat. Puji Tuhan. Ada istilah itu. Terima kasih Tuhan untuk pengertian
yang luar biasa. Jadi saudara, kita nggak boleh merasa malu ya dengan anggota-anggota tubuh, anggota keluarga kita yang sepertinya kurang terhormat. Ya. Betul, menjadi perenungan yang benar. Hanya ada satu lembaga atau wadah atau tempat orang-orang berkumpul, bekerja sama secara berencana, terorganisasi, terkendali, terpimpin dengan memanfaatkan sumber daya untuk satu tujuan yang sudah ditetapkan, yang diakui oleh Bapa di surga, yaitu keluarga. Karena Dia yang membentuknya sendiri. Puji Tuhan. Nah, sekarang ya, saya akan buktikan kepada saudara, khususnya yang belum pernah dengar pengertian keluarga dari Alkitab. Segala sesuatu dimulai dalam rumah. A home, bukan a house. Beda ya, a home dengan a house itu beda. Dalam bahasa Indonesia hanya ada satu kata, rumah. Tapi sebetulnya tidak bisa. Oke, dari Atlanta saya baca, semua doktrin di dunia memiliki satu kesamaan, yaitu semua pikir paling benar. Betul. Jadi doktrin dilahirkan oleh satu pemikiran bahwa dia dan kelompoknya paling benar, yang lain salah. Ini yang jadi masalah kalau hidup sesuai doktrin. Betul. Selalu menganggap rendah yang lain. Karena dirinya merasa paling hebat. Bukan sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih. Orang Belanda bilang klopt. Tepat. Ya. Oke. Nah, saya buktikan. Tolong yang belum pernah tahu, biarlah hari ini tahu. Segala sesuatu itu dimulai dari keluarga. Segala sesuatu. Bagi yang baru tahu hari ini, ayo, wow. Saudara, perhatikan. Segala sesuatu dimulai dari rumah. Saya persingkat. Kita, papa, mama, dan anak-anak ingin sehat atau sakit-sakitan. Dengar. Ingin sehat atau sakit-sakitan. Ingin bodoh atau pandai. Ingin kuat atau lemah. Ingin berhasil atau gagal. Ya. Ingin apa saja, jadi apa saja. Semua dimulai dari rumah. Enggak ria, enggak berat. Ini ringan. Kalau Roh Kudus kita turuti. Enggak berat, sama sekali tidak berat. Asal kita mau taat pada peraturan. Ya, ayo ini anak saya dari Langoan ini tanya. Saya mau tanya begini. Buat kita yang bukan dokter, pasti jadi dokter itu berat. Buat kita yang bukan pilot, aduh kalau suruh jadi pilot, aduh berat. Betul? Buat kita yang bukan ahli komputer atau ahli informasi teknologi, IT, aduh berat. Ya maafkan saya, kalau saya suruh belajar jadi pilot saya terlambat sekali, nggak mungkin lah. Apalagi jadi dokter, nggak mungkin. Bahkan kalau saya harus belajar mengikuti teknologi sekarang, saya nggak sanggup lah. Tapi kalau ada yang mau belajar, ya nggak ada yang berat. Maka itu kalau kita mendengar firman dan kita melakukan, indah, nggak berat. Ikuti saja, ikuti saja. Nah, ini contoh bagaimana kita hidup di dalam kebenaran ini. Jelas ya saudara? Untuk itu belajar firman. Keren ya Ria? Oh, puji Tuhan, puji Tuhan. Itu Bapa kita di surga. Nah, saya ulangi lagi. Kok bisa? Mau sehat atau sakit-sakitan, mau gagal atau berhasil, mau pandai atau bodoh, ya, mau kuat atau lemah, mau apa
apa saja itu dari rumah mulainya. Bukan dari sekolah, bukan dari pasar, bukan dari mall, bukan dari terminal, bukan dari stasiun, bukan dari bandara, bukan dari jalanan, dari rumah. Papa mama yang harmonis, saling mengampuni. Lihat aja anak-anaknya pasti sehat-sehat, pintar-pintar. Tapi papa mama yang berantakan, suka berantem, anaknya pasti bermasalah. Nah, anak-anak yang bermasalah karena orang tua bermasalah, menikah nantinya mereka akan membawa masalah yang mereka nikmati dari kecil, dibawa ke keluarganya yang baru dibentuk. Aduh Tuhan, tolong. Betul nggak saudara? Ya, coba perhatikan. Ketika anak-anak dari kecil hidup dengan papa mama yang berantem, bertengkar, maki, nendang, bentak, teriak, capek anak-anak. Danger, betul Gus. Danger, bahaya sekali. Anak-anak yang bertumbuh sejak kecil, hari-hari hanya dengar teriakan, bentakan, maki, tendangan. Anak-anak dewasa dengan kepahitan. Nanti kalau mereka menikah tanpa mereka mau, mereka melakukan kepada anak-anak mereka, jadi cucu-cucu kita. Mereka lakukan atas apa yang mereka lihat dari kita berdua. Saya beri contoh gampang saja. Betul, mewariskan karakter. Ini ada komen dari Pak Rudi Santoso. Karakter jelek yang diwariskan. Contoh, ada orang kaya. Woi, pengen anak-anaknya berpendidikan hebat. Cari sekolah yang paling mahal di kotanya. Ada, silakan. Tapi saya beritahu, mana anak orang kaya masukkan ke sekolah yang paling mahal. Panggilkan guru les yang hebat-hebat. Dengar. Tapi kalau papa mamanya rajin bertengkar, dan biasanya biasanya orang tua bertengkar itu rata-rata malam loh saudara. Karena kalau pagi sudah bertengkar, berarti orang dua ini nggak kerja. Betul? Nah, karena malam atau sore pulang kerja, baru bertemu di rumah, berantemlah mereka. Nah, anak-anak yang masih kecil, kalau orang tuanya rajin bertengkar, dan biasanya malam kalau bertengkar, pasti anak-anak akan susah tidur. Kenapa? Karena anak-anak was-was. Aduh, bertengkar lagi ya malam ini. Papa mama ribut lagi enggak ya malam ini. Mereka gelisah. Mau tidur dengan baik enggak bisa karena takut. Nah, anak-anak yang enggak bisa tidur nyenyak malamnya, besok bangun pagi stres, mentalnya capek. Anak-anak harus sekolah. Apa yang terjadi dengan anak-anak yang di sekolah mahal dan the best di kotanya, tapi kalau malam gak nyenyak tidurnya, bagaimana bisa belajar baik di sekolah? Akhirnya di sekolah beban makin berat karena stres ngikutin tugas-tugas. Di rumah stres, di sekolah stres. Betul. Aduh, ini ada anak saya yang ngomong, I've been there, hell on earth. Ampuni kami Tuhan. Yang ikuti di Zoom dan Facebook. Ini ada anak saya yang
Aku pernah di situ dan itu neraka di dunia. Oh, itu yang dari Makassar, ini yang dari Salatiga. Betul. Saya tumbuh dalam keluarga dari seorang bapak yang temperamen. Kemudian bagi Tuhan anak, bersyukur saya ketemu Papa Daniel. Ini dari Salatiga. Saudara, ayo stop. Papa mama rajin bertengkar. Terus di mana caranya? Cuma ada satu cara. Ampuni. Ampuni. Ini ada yang beri kesaksian. Kakak saya diperlakukan buruk oleh papa. Tidak dikasihi. Jadi tumbuh menjadi orang yang tidak percaya diri. Dan tidak akur dengan istrinya. Sakit-sakitan dan pemarah. Tuhan pulihkan. Jadi saya harap semua kita yang sudah menikah, tapi kita papa mama menciptakan neraka di bumi, hari ini berdamai, mengampuni, mengampuni. Saya baca komen ini. Keluarga adalah masterpiece dari ciptaan Tuhan mula-mula yang memiliki seluruh karakter Bapa untuk semua anak-anaknya bisa merasakan kasihnya dan belajar mengasihi. Amin. Masterpiece. Karya, mahakarya bahasa Indonesia. Mahakarya. Lagi sekali. Mudah-mudahan kalimat ini membuat saudara mengerti. Hanya satu cara untuk menyelesaikan, merubah neraka di bumi jadi surga. Papa mama, mengampuni. Dia berkata sulit, enggak bisa. Ini ada yang komen ini, scary, menakutkan, menyeramkan. Justru yang paling mungkin kita sakiti itu. Kecuali orang yang paling kita sayang, entah secara verbal atau secara enggak langsung. Betul. Makasih ya Pe, ini anak saya dari Bandung. Matikan ego sebagai suami ataupun istri. Benar. Supaya kita bisa saling mengampuni. Ada yang cerita lagi, saya pernah melewati itu semua. Hampir setiap malam orang tua ribut sampai bawa pisau. Dan anak-anak dibangunkan oleh papa. Disuruh lihat mereka ribut. Aduh, ini lebih sadis lagi. Tuhan pulihkan. Maka itu rekan-rekan saya, para pendeta, para gembala, para pengkhotbah, majelis jemaat penginjil. Jangan sibuk ngurusin organisasi, kursi gereja rusak, AC rusak, perlu renovasi, maaf. Ayo urusin keluarga. Dari keluarga kita, para pemimpin, sampai keluarga jemaat. Ada komen di Facebook, saya nggak kenal dari siapa ini. Jika semua orang bisa hidup seperti perintah di Yohanes berapa ya? Nggak ada itu 4:3, 10 maaf ya. Yohanes berapa? Bumi ini akan jadi damai seperti surga. Betul. Oh, ada yang beri emoticon nangis, betul. Tuhan tolong. Iblis sekarang kerja 100 kali lipat. Kita harus waspada. Keluarga harus saling menerima, mengasihi, mengampuni, betul. Mengampuni, mengampuni. Tolong yang kirim ini Yohanes salah tulis kali. Wow. Ini saya punya anak di Sumatera Utara, tapi saya belum pernah ketemu. Horas, Wahyu Aritonang, Papa senang kamu bisa ikut. Mengampuni dengan setulus hati dan bangkit sesuai firman. Makasih Wahyu. Nah, anak ini gurunya
adalah salah satu anak saya, Dorma. Nah, suatu kali Dorma ini ngajar di kelas. Lalu melihat yang namanya muridnya nih, Pak Yu, terima kasih ya. Nah, ternyata dia ditinggal oleh papanya. Ini dia. Puji Tuhan, Pak Yu. Walaupun kita belum pernah ketemu, tapi Papa senang kamu suka belajar. Jadi Papa Mama, ayo kita saling mengampuni. Sudahlah, gak usah ingat-ingat yang dulu. Tolong yang susah mengampuni, lakukan 3 hal ini. Ya, supaya gampang. Lakukan 3 hal ini untuk kita bisa mengampuni. 1. Sejahat-jahatnya seseorang melakukan yang jahat kepada kita. Dengar ya. Sejahat-jahatnya seseorang melakukan yang jahat kepada kita. Tetap kejahatan kita kepada Bapa di surga dan kepada Tuhan Yesus jauh lebih jahat daripada yang orang itu lakukan jahat kepada kita. Renungkan. Saya ulangi. Untuk bisa mengampuni, ingat 3 hal ini. 1. Sejahat-jahatnya yang orang lain lakukan terhadap diri kita, tetap lebih jahat yang kita lakukan kepada Bapa di surga. Kalau saudara menyetujui ini, saya ulangi, ada 3 hal untuk kita bisa mengampuni dengan mudah. 1. Sejahat-jahatnya orang itu berbuat jahat kepada kita, maka perbuatan jahat kita kepada Bapa di surga jauh lebih jahat daripada yang orang itu buat jahat kepada kita. Sebelum saudara mengakui fakta ini, dijamin oleh setan, saudara nggak akan bisa mengampuni orang lain. Setan loh yang jamin. Oh, Yohanes 15 ayat 10. Ya, maksudnya ya, supaya bumi damai seperti surga. Terima kasih. Nanti kita akan lihat itu tentang anak terhilang, domba ya. Nah, oke. Oh, ini ada yang komen. Berarti suami istri perlu bulan madu lagi. Tiap hari. Suami istri harus bulan madu tiap hari. Oke, saya ulangi lagi. Tuhan tolong. Saudara yang sulit mengampuni berarti saudara lupa bahwa kejahatan saudara yang saudara lakukan kepada Tuhan itu jauh lebih jahat daripada orang jahat yang berbuat jahat kepada saudara. Maaf, kemuliaan buat Tuhan. Orang-orang yang kenal saya pasti sering berkata, kenapa Pak Daniel itu kok mudah mengampuni? Ya karena ini, sejahat-jahatnya orang jahat itu kepada saya, ternyata saya buat lebih jahat kepada Tuhan. Dan ketika saya bertobat mengaku dosa, Bapa di surga langsung ngampuni saya. Tolong ya. Oh, terima kasih An. Ini Yohanes 15 ayat 10. Kalau kalian menaati aku, kalian hidup di dalam kasihku. Sebagaimana aku juga menaati Bapakku dan hidup di dalam kasihnya. Terima kasih yang kirim Yohanes 15 ayat 10. Jelas ya? Jadi kalau suami istri atau siapa saja sulit mengampuni karena saudara lupa bahwa Tuhan sudah mengampuni saudara. Aduh. Tuhan sudah mengampuni kita yang jauh lebih jahat daripada apa yang orang itu buat atas kita. Kita jauh lebih jahat berbuat jahat kepada Tuhan. Dengar, yang kedua, supaya saudara nggak sulit mengampuni. Yang kedua, perhatikan. Biasanya orang sulit mengampuni
itu karena nggak mau rugi, dirugikan. Ya, baik secara material maupun secara moral istilahnya. Secara uang, harta benda dirugikan, juga secara perasaan, harga diri. Maka itu sulit mengampuni. Nah, sekarang kita balik. Waktu kita berdosa, papa kita sangat sedih. Tuhan rugi semuanya. Lihat itu peristiwa Taman Eden. Waktu, Feni, Sabtu nanti ketemu ya. Koden sampai di Sydney Sabtu, Feni. Beritahu yang lain. Kalau sampai, perhatikan, kalau sampai ada saudara nggak bisa mengampuni saudaramu karena saudara merasa dirugikan, baik secara moral, ya, itu artinya secara perasaan, harga diri, atau secara material, secara harta benda. Saya ingatkan, yang kita buat kepada Papa di surga, Papa kita hancur. Ingat peristiwa Taman Eden, rusak semua rencana Tuhan, berantakan total. Tapi Tuhan tetap mengampuni Adam dan Hawa. Jadi ada yang tanya, kalau suami minta cerai bagaimana solusinya? Tetap tidak mau cerai. Dan kalau dia ngotot cerai, biar dia ngurus cerai. Diam saja. Memang walaupun hukum sudah begitu jahat, asal punya uang, walaupun yang dituntut nggak adil, tetap bisa diketok palu itu. Jangan mau pokoknya. Dan mengampuni. Ya, percayalah Tuhan pasti akan bertindak. Jadi yang kedua, saudara sulit mengampuni karena saudara merasa dirugikan. Bukankah kita kalau berdosa merugikan Tuhan habis-habisan dan Tuhan tetap mengampuni? Yang ketiga, kenapa sulit mengampuni? Saudara catat ini baik-baik. Kita lupa bahwa Papa mengampuni kita karena kita mengampuni orang lain. Jadi kalau kita tidak mau mengampuni orang, maka Papa kita pun gak bisa mengampuni kita. Waduh, itu takut sekali. Matius 6, 14, 15. Kita lihat ayat ini. Matius 6, 14, 15. Maka itu kita harus mengampuni. Karena kalau kita tidak mengampuni, kita tidak diampuni. Dan apa yang terjadi kalau kita tidak diampuni? Lihat. Tetapi jikalau kamu 14 dulu. 14, 15. Ya. Nah, ini ada yang komen lagi. Nah, ini lagi. Kedengaran ringan tapi berat. Mengampuni. Enggak. Tetap ringan, nak. I just told my son. Kalau enak banget hidup kayak papi. Ya ringan banget. Ya ringan karena mentaati hukum Tuhan. Enggak ada yang berat. Oke. Matius 6:14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Gampang toh? Ampuni. Terus 15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu, TSI. Tetapi kalau kamu tidak memaafkan orang yang bersalah kepadamu, Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni dosa-dosamu. Ini hal ketiga supaya kita mudah mengampuni orang. Itu dia. FAYH ya, saya baca. Bapa yang di surga akan mengampuni kalian jika kalian mengampuni mereka yang bersalah pada kalian. Tetapi jika kalian tidak mau mengampuni mereka, Bapa tidak akan mengampuni kalian juga. Dari Lampung ada pertanyaan sebentar. Apakah saat bimbingan pranikah ada tes kejiwaan? Maaf,
Bukankah setiap manusia itu ada masalah kejiwaan? Tergantung ya dari gembala atau gereja yang melayani. Ya, tes kejiwaan tidak harus pakai syarat-syarat psikologis, pakai ayat Alkitab saja. Banyak. Itu ya. Wow, ini dari Kutai Barat, dari pedalaman Sungai Mahakam. Ada yang komen. Mengampuni saudara kita itu 70 kali 7 kali. Tidak terbatas. Tiada akhir. Matius 18 ayat 22. Betul. Sementara yang di Zoom ada pertanyaan lagi. Kalau kesel aja bukan berarti tidak mengampuni. Iya. Kesel saja itu tidak mengampuni. Kesel, jengkel itu kakak beradik kandung. Hati-hati. Ya. Jadi saya nggak benci, saya nggak marah, cuma kesel. Sama. On, dengar itu baik-baik. Saya nggak kesel, cuma jengkel. Sama. Dengar itu baik-baik. Tuhan tolong kami semuanya. Supaya mulai hari ini semua kita bisa mengampuni. Saya ulangi ya 3 hal supaya gampang. 1. Sejajarnya orang buat jahat kepada kita. Yang kita buat kepada Bapa jauh lebih jahat. Yang kedua, jangan merasa dirugikan. Material maupun moral. Papa kita rugikan habis-habisan karena kita berdosa kepada dia. Dan dia mengampuni. Yang ketiga, kita nggak akan diampuni kalau kita nggak mengampuni saudara kita. Aduh, ini ada kesaksian lagi. Saya nggak kenal siapa ini. Malam Pak Pendeta, sejak kecil saya menyaksikan ortu saya bertengkar. Ribut. Karena papa punya will. Kemudian mereka bercerai. Dan kemudian mama menikah lagi. Masa muda saya hancur dalam dosa. Padahal saya Kristen. Sekarang saya menantikan kehadiran buah hati. Dalam usia saya yang sudah 11 tahun. Sebelum menikah maksudnya. Meski dalam ketakutan akan masa lalu ortu saya. Saya sudah mengampuni orang tua saya. Dan sekarang sedang menantikan kehadiran anak. Puji Tuhan. Kalau ibu sudah mengampuni papa mama. Percayalah pengampunan membawa pemulihan. Nggak usah takut anak yang kan ibu lahirkan sebentar lagi. Wih, menanti 11 tahun dalam pernikahannya. Puji Tuhan, anak ini akan bahagia karena punya papa mama yang bisa mengampuni. Terima kasih Tuhan. Wow, Wahyu Aritonang, hebat. Ini anak saya yang saya belum pernah ketemu ini. Mengirimkan Kolose 3:21. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Terima kasih Wahyu untuk kamu. Woi, ini anak saya lagi, Yosua Tangkere. Udah berapa tahun nak papa nggak ketemu kamu? Sekarang kamu kerja di mana? Papa dengar berapa tahun lalu kamu sudah lulus kuliah. Puji Tuhan. Oh, ini ada kesaksian di Instagram. Mengapa ya belajar via sekarang ini online ini seperti ditemplak. Tapi kok malah lega ya? Ajaib. Puji Tuhan. Karena templakan Roh Kudus itu memulihkan kita. Oh Jos, kamu kerja di Jakarta. Oke, nanti WA Papa ya, kamu di mana Jakartanya? Kan Papa sering ke Jakarta. Ya, oke Jos, nanti Papa tunggu. Ya. Saudara, maka itu kalau firman itu kita dengar dan kita lakukan, aduh luar biasa. Tuhan pasti menolong kita. Ayo semua kita melakukan. Kalau firman ini kita dengar, ya. Kalau firman ini kita dengar mulai malam ini, pemulihan terjadi di hidup kita. Wih, dahsyat saudara, dahsyat betul. Kasih kuasa Tuhan bekerja luar biasa. Jadi jangan
izinkan si setan merusak keluarga kita, pernikahan kita. Anak-anak yang mau menikah, siapkan diri kalian. Punya saling pengampunan yang terus-menerus luar biasa. Bagian terakhir. Tuhan tolong kami. Betul. Saya tidak tahu ini siapa ini. Sylvia ya, dahsyat. Tahu dari Malang ada kesaksian, coba saya baca. 8 tahun tidak bisa lepas dari sakit hati karena ditipu. Aduh. 8 tahun tidak bisa lepas dari sakit hati karena ditipu pendeta. Setelah belajar Matius 5:9, waktu papi bahas langsung ambil keputusan bertobat dan belajar melepas semua yang sudah terjadi. Karena saya takut tidak bisa disebut sebagai anak-anak Tuhan. Akhirnya hubungan dalam keluarga semakin membaik. Puji Tuhan. Nah itu loh. Kalau sudah terima pengampunan. Oh ya, dari Kutai Barat ada yang memberi tambahan. Eka, makasih. Mengampuni demi kebaikan diri sendiri. Agar kita tidak disiksa para algojo. Matius 18:34. Betul. Kalau kita tidak mengampuni, kita akan diserahkan kepada algojo. Masih ingat saya pernah mengajar? Apa bedanya algojo dan tukang pijat? Beda sekali. Kalau tidak mengampuni, kita diserahkan pada algojo. Bagian terakhir. Papa, terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih. Wow, ini ada saudara yang saya belum kenal dari Bandung. Lo Afu, ya saya nggak tahu tinggal di mana. Puji Tuhan bisa ikut belajar malam hari ini. Oh, ini dari Illinois. Ada pepatah berkata, lebih baik tamparan seorang sahabat daripada ciuman seorang musuh. Betul. Begitu, ayo kita berdamai semuanya itu. Berdamai. Efesus pasal 4. Ya. Nah, suami istri yang belum bisa menang, ada kesempatan yang Tuhan beri, tapi jangan dipraktekkan salah. Efesus pasal 4 mulai ayat 25. Ya. Satu terjemahan aja Filipus. Efesus 4 mulai ayat 25. Nah, suami istri begini, ayo ya, dalam keluarga harus ada kejujuran. Ayat 25. Wow. Ini sahabat saya dari Jerman. Dulu dari Bohum. Mantap firman Tuhan malam ini. Mengampuni adalah prioritas dalam hidup. Supaya bumi jadi seperti surga. Betul yuk. Genau orang Jerman bilang. Richtig. Ya. Ada 24. Iya 25 maaf. 20. Karena itu buanglah dusta. Dan berkatalah benar. Seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Jadi suami istri, ayo kita belajar saling jujur. Begitu ya. Oh, ini ada yang komen lagi. Tidak mengampuni itu rasanya seperti gak terlalu berdosa. Gak terlalu bagaimana. Apalagi kalau bukan kita yang salah. Tapi sangat menjerat, betul. Hati-hati dengan bisikan iblis. Kan bukan kamu yang salah. Dia yang salah. Nah ini hati-hati. Ya udah, aku sih nggak perlu ngampuni karena bukan aku yang salah, dia yang salah. Nggak bisa begitu. Oke, suami istri, supaya keluarga kita damai, lihat ayat ini. Buang dusta. Suami istri berdusta karena sedang berdosa untuk nutupi dosanya itu. Oke, ada yang komen, amin. Kita harus saling mengampuni satu dengan yang lain. Sebab firman berkata, jika kamu tidak mengampuni sesamamu, Bapa-Ku yang di surga tidak mengampuni. Betul. Ayat 25 Efesus 4. Ayo berkata jujur satu dengan yang lain. Oke. Ayat 26. Nah ini loh suami istri. Papa kita itu baik. Apabila kamu menjadi marah, jadi suami istri itu boleh marah. Nah yang belum menikah, saudara gak boleh marah. Menikah dulu baru boleh marah. Itu arti ayat 26. Apabila kamu suami istri menjadi marah, jadi boleh. Ya,
janganlah berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Lihat TSI-nya. Filipus ayat 26 ini ya. TSI-nya. Jadi boleh marah loh saudara. Saya kagum pada Papa di surga. Saya pernah diskusi ayat 26 Efesus 4 ini dengan beberapa psikolog. Mereka heran. Kok ada Tuhan seperti Tuhanmu? Ya. Dan apabila kamu menjadi marah, janganlah sampai kemarahan itu membuat kamu berdosa. Berhentilah marah sebelum matahari terbenam. Ini keren sekali ayat ini. Terima kasih. Jadi suami istri boleh marah. Jadi begini, berapa psikolog yang saya ajak diskusi. Waduh, ada yang bilang asik. Jangan terus-terusan loh ya, awas saya yang bilang asik ini. Oke, begini. Salah satu penyebab stresnya pernikahan. Karena memendam kemarahan, gak bisa. Harus bisa jujur. Harus bisa jujur kepada pasangannya. Ya, tadi sore ada seorang yang mau menikah. Nah, terus calon suami ini konsultasi kepada saya. Kemarin malam, waktu di rumah calon suami ini ada masalah dengan pipa air. Lalu dia panggil tukang pipa air malam-malam karena kalau enggak bocor semua. Nah, ketika diperiksa, enggak tahu bagaimana. Loh, padahal enggak tahu bocornya. Tapi, waktu dia ada tukang pipa air datang ke rumah, dia itu lagi video call dengan calonnya. Jadi ketika dia diskusi dengan tukang pipa air ini, calonnya dengar. Lah nggak tahu bagaimana ngomongnya apa, ya ini cuma ceritanya. Lalu si calon istri ini marah. Dia bilang, kamu nggak boleh berkata begitu kepada tukang air itu kasar sekali. Saudara, akhirnya mereka 2 ribut. Nah, dalam keributan itu saya ajarkan, justru kalian 2 harus bersyukur bisa ada keributan ini supaya kalian saling kenal. Itu loh, maka itu saya kalau konseling pranikah, pertanyaan saya yang klasik adalah, selama kalian pacaran nih sering bertengkar atau tidak? Nah, kalau jawabannya, aduh kami baik-baik kok, hampir nggak pernah bertengkar, saya berkata, maaf, pernikahan ditunda. Lu kenapa? Justru nggak sehat kalau selama pacaran nggak rajin bertengkar. Lu maksudnya ada 2 keuntungan selama pacaran rajin bertengkar. Jangan hindari pertengkaran. 1 alasannya, supaya kalian 2 tahu siapa calon suamimu dan siapa calon istrimu. Ketika kamu gak suka dengan perlakuan calonmu, ungkapkan. Tapi bukan untuk diperbesar, supaya calonmu belajar. Oh, aku tahu siapa calon suamiku. Dia gak suka kalau aku begini. Begitu pula si calon suami. Oh, aku tahu sekarang. Calon istriku gak suka kalau aku begini. Nah, itu baik. Justru bahaya kalau pacaran sering ada kalimat ini, ya udah aku ngalah demi kamu. Wih, itu bahaya sekali. Bisa jadi bom waktu dalam pernikahan. Karena selama pacaran ngempet terus nahan, ya udah demi kamu, ya udah demi kamu. Begitu menikah pasti berkata, enggak ada lagi demi kamu. Wah, ribut, terlambat. Maka itu kalau pacaran rajin-rajinlah bertengkar. Supaya saling kenal. Bukan untuk diperpanjang. Bukan untuk ributkan lagi. Warum ongeson Frau Hendrikman. Jadi bertengkar sesering mungkin. Supaya kenal. Nah, alasan saya kedua. Kalau saya konseling pranikah. Kenapa calon suami istri rajin bertengkar? Habiskan pelurumu. Selama belum jadi suami istri. Supaya begitu jadi suami istri, pelurumu sudah habis. Lalu nanti kalau bertengkar pakai pistol air. Keren. Betul enggak? Ngerti ya? Itu. Yang boleh bertengkar cuma suami istri ya. Pacaran enggak boleh, tapi berdebat panas saja ya enggak apa-apa. Itu. Bukan bertengkar, marah. Beda loh, bertengkar dengan marah itu beda. Ini suami istri.
Jadi bagus kalau marah suami istri. Nah, para psikolog berkata, kemarahan yang dipendam itu membuat sakit, betul. Maka itu lepaskan kalau lagi marah yang sudah menikah. Tapi jangan lewat matahari terbenam. Begitu mulai sore, Papa Ma bilang, maafkan ya Pak, maafkan ya Ma. Wah, berdamai lagi, tertawa lagi. Wah, bergurau lagi. Naik ke tempat tidur. Berdamai. Wah, bersekutu lagi. Macam-macam dilakukan tempat tidur dengan damai. Begitu besok bangun. Ayat ini tensesnya present continuous tense. Begitu besok bangun, siapa berteriak dulu. Lanjut. Kemarin kamu ngapain bisa begitu? Peranglah sampai sore lagi. Aduh, sorry ya kemarin begitu aku minta maaf. Aduh, saudara. Kalau tidak, ayat 27. Kalau suami istri tidak berdamai setelah matahari terbenam, lihat ayat 27, menakutkan sekali. Apa itu ayat 27? Dan jangan beri kesempatan kepada iblis. Terjemahan yang lain. Ya. Terjemahan yang lain. Lihat, jangan beri kesempatan kepada iblis. Ada yang bersaksi, dulu saya belum bertobat. Saya mendendam sakit hati bertahun-tahun kepada suami. Dan saya sakit kanker kelenjar getah bening, ampun. Dan divonis akan mati beberapa waktu ke depan. Puji Tuhan. Saya berjanji mengampuni, lalu saya bertobat, bernasar, melayani Tuhan. Saya sembuh sampai sekarang. Wow, ini kesaksian bagus. Saya nggak kenal dari siapa ini ya. Di Facebook saya. Dulu saya belum bertobat. Saya mendendam sakit hati bertahun-tahun pada suami. Sampai saya sakit kanker kelenjar getah bening. Dan saya divonis akan mati beberapa waktu ke depan. Puji Tuhan, saya berjanji mengampuni, bertobat, bernasar, melayani Tuhan. Saya sembuh sampai sekarang. Puji Tuhan. Dalam hal itu, dalam hal apa? Dalam hal suami istri marah, jangan beri kesempatan kepada iblis untuk mengalahkanmu. Nah, kapan iblis dapat kesempatan? Ya, ketika suami istri sudah matahari terbenam tidak mengampuni. Dan ketika suami istri sudah matahari terbenam tidak mengampuni, berarti malam itu suami istri mengundang iblis nginep di rumah. Itu kan lu double goblok. Setan kok diinapkan di rumah? Kalau marahnya malam bagaimana? Ya cari, ini ada yang tanya ini, saya nggak kenal siapa ini, di Zoom. Kalau marahnya malam bagaimana? Oke. Saya sarankan pilih 3 tempat, salah satu. Satu, carilah kuburan, marahlah di kuburan. Penduduknya nggak dengar kalau kalian dua bertengkar. Atau kedua, cari lapangan. Ya, cari lapangan. Berteriaklah malam-malam di lapangan, nggak ada yang dengar. Atau yang ketiga, kalau kebetulan rumah saudara di pantai, lari ke pinggir laut. Marahlah bentak-bentakan di pinggir laut. Udah puas dari pinggir laut, dari kuburan atau dari lapangan, pulang berdamai. Nah, waktu pulang dari kuburan, dari pinggir laut atau dari lapangan, pulang gandengannya, pelukan, sudah ya, lega ya, terus tidur. Itu saran saya kalau marahnya malam. Ini ada yang tanya masalahnya, jadi saya jawab. Aduh, luar biasa. Wih, ini ada komen. Pelihara marah sama dengan pelihara iblis. Iya, kok peternak setan? Goblok sekali itu peternak setan. Oh, ada yang komen dari Salatiga. Ada-ada saja pertanyaannya ya. Loh, bisa toh kita bertengkar malam suami istri? Bisa. Oke ya. Jadi kalau keluarga kita keluarga bahagia, keluarga harmonis. Aduh, hidup ini bahagia sekali, anak-anak kita sehat semuanya. Oke ya, jadi segala sesuatu dimulai dari rumah. Yang baik maupun yang tidak baik. Wah, ada komen, saya nggak tahu siapa ini. Solusi mantap. Betul. Haleluya. Jadi yang belum punya rumah, mau beli, coba pilih yang dekat kuburan satu.
atau dekat lapangan, atau di pinggir pantai. Jadi kalau mau bertengkar malam, langsung ke tempat itu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dan jadilah pelaku firman. Suami istri berdamai, berdamai, berdamai. Apa ini? Ada yang komen dari Surabaya. Apa sih aneh-aneh ya komennya. Gak marah, tapi gak mau pakai barang pemberiannya. Dosa enggak? Ya dosa. Kenapa gak mau pakai? Kalau gak mau pakai, kasih orang tuh. Daripada disimpan di rumah, makin menyakiti. Oke ya. Ya, dari Samarinda. Habiskan peluru-pelurunya sebelum menikah. Jadi jangan sampai sudah menikah, malah ada piring dan gelas yang terbang. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Keluarga kita, keluarga surga di bumi. Anak-anak kita sehat semuanya. Shalom, selamat menjadi pelaku firman Tuhan.